Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menerapkan cukai terhadap minuman berpemanis siap konsumsi. Ini dilakukan melihat fenomena masyarakat Indonesia terkena penyakit akibat konsumsi gula secara berlebihan. Setujukah Anda? Bagaimana dampak rencana penerapan cukai ini terhadap penerimaan negara, industri, dan daya beli masyarakat di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia saat ini? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mengutip cukai pada produk minuman berpemanis, berkarbonasi, dan berenergi dalam kemasan. Ada dua kelompok minuman berpemanis yang akan dikenai cukai, yaitu minuman berpemanis gula dan pemanis buatan siap konsumsi, serta minuman berpemanis dalam bentuk konsentrat yang perlu proses pengenceran seperti kopi saset. Pengecualian untuk minuman terbuat dari madu dan jus sayur tanpa tambahan gula. Sebelumnya, penerapan cukai pada minuman khususnya bersoda dan jus telah dilakukan Denmark sejak 1930 dan Finlandia sejak 2011. Kemudian langkah pengenaan cukai pada produk minuman ini diikuti oleh negara Prancis, Inggris, Australia, Malaysia, India, Amerika Serikat, dan Hungaria. Hampir seluruh negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development mengenakan cukai pada barang yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Pengenaan cukai dilakukan untuk menekan konsumsi. Prancis memberlakukan cukai minuman manis mulai 2012 sebesar 0,0716 euro per liter. Amerika menerapkan pajak minuman manis 0,01 dolar Amerika per ons, namun ini belum berlaku di semua kota. Adapun negara tetangga Malaysia menerapkan pajak 40 sen per liter minuman manis yang kandungan gulanya di atas 5 gram per liter. Ini mulai berlaku sejak 2014 sama seperti Meksiko. Hanya saja Meksiko memungut 1 peso per liter. Sementara di Inggris baru memberlakukan pajak minuman manis pada 2018. Ada pajak 16 sen per liter untuk minuman dengan kandungan gula antara 5 hingga 8 gram per liter dan pajak 24 sen per liter untuk minuman yang mengandung gula lebih dari 8 gram per liter. Merujuk publikasi Organization for Economic Cooperation and Development, cukai biasanya dikenakan untuk rokok, minuman beralkohol, dan bahan bakar minyak. Indonesia sendiri setelah menaikkan cukai pada rokok, berencana melakukan ekstensifikasi jenis barang kena cukai pada kantong plastik dan minuman. Cukai pada kantong plastik dan produk plastik lainnya telah disetujui DPR. Besarannya Rp200 per lembar. Dengan asumsi konsumsi 53 juta kilogram plastik per tahun, maka negara berpotensi mendapatkan penerimaan 1,6 triliun rupiah. Harapannya, cukai menurunkan konsumsi plastik hingga 50%. Nah, pengenaan cukai pada minuman manis baru diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani 19 Februari lalu. Salah satunya lantaran angka penderita diabetes tipe 2 yang tinggi di Indonesia. Adanya usaha perluasan jenis barang kena cukai ini tentu akan menambah kas penerimaan negara. Potensi penerimaan negara dari rencana pajak minuman manis diperkirakan sebesar 6,25 triliun rupiah. Dari manakah angka itu? Kementerian Keuangan mengusulkan produk minuman berpemanis akan dikenakan cukai Rp1.500 untuk setiap liter teh kemasan. Produksi teh kemasan mencapai 2,191 juta liter setiap tahun dengan potensi penerimaannya mencapai 2,7 triliun rupiah. Untuk produk berkarbonasi akan dikenakan cukai sebesar Rp2.500 per liter. Tercatat produksi minuman berkarbonasi mencapai 747 juta liter dengan potensi penerimaan negara mencapai 1,7 triliun rupiah. Untuk produk minuman berpemanis lainnya seperti minuman energi drink, kopi, konsentrat, dan lainnya dikenakan cukai Rp2.500 per liter. Total produksi minuman ini sebesar 808 juta liter dengan potensi penerimaan 1,85 triliun rupiah. Sehingga total penerimaan negara diperkirakan mencapai 6,25 triliun rupiah atau sekitar 3,5% dari target penerimaan negara sepanjang 2020. Tapi bagaimana tarif cukai yang akan dibebankan pada konsumen? Berpotensi menurunkan daya beli?
Asosiasi Industri Minuman Ringan menilai penerapan cukai minuman berpemanis dapat meningkatkan harga produk sebesar 30–40%. Dan ketika daya beli menurun, maka industri yang terkena imbasnya. Gairah dan produktivitas industri berpotensi turun. Padahal selama ini industri pengolahan berkontribusi besar pada PDB dan penyerapan tenaga kerja. Kontribusi industri pengolahan khususnya makanan dan minuman dapat mencapai 6,4% terhadap PDB pada 2019. Kemudian, industri pengolahan menyerap tenaga kerja terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan perdagangan. Posisi industri akan semakin tertekan karena penurunan permintaan konsumen dan dapat berakibat pada perampingan tenaga kerja yang ujungnya bisa menggerus pendapatan negara dari pajak. Yang juga harus ditimbang adalah risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dunia dan juga Indonesia saat ini sedang mengantisipasi risiko keberlanjutan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena merebaknya COVID-19. Wabah ini membuat Bank Indonesia harus merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 hanya berkisar 5% hingga 5,4%. Ditambah lagi, optimisme ekonomi sedang turun. Menurut Indeks Tendensi Bisnis, tingkat optimisme pelaku bisnis pada triwulan keempat 2019 sebesar 104,82 lebih rendah dibandingkan dengan triwulan ketiga 2019. Bahkan, indeks diperkirakan semakin turun pada triwulan pertama 2020 sebesar 102,90. Demikian juga dengan indeks tendensi konsumen yang diperkirakan juga turun sebesar 103,23 dari 107,86.